Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ardi0364 Official. Ya, baiklah, kita akan lanjut ke tutorial tentang bagaimana kita membuat absensi online menggunakan Google Classroom. Pada tutorial-tutorial yang sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat kelas, kemudian bagaimana cara mengelola kelas, dan yang inilah yang menjadi juga salah satu manfaat dari Google Classroom ini, bahwa di Google Classroom ini kita pun dapat membuat absensi berdasarkan di dalam Google Classroom ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru untuk mengabsen siswa yang hadir pada Google Classroom yang kita buat. Oke, selamat menyaksikan, dan sebelum itu seperti biasanya jika video ini dianggap bermanfaat, silakan bantu kami untuk mengembangkan video ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, kita kembali ke tutorial untuk bagaimana kita membuat absensi online pada Google Classroom. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke akun Google Classroom kita atau kelas kita. Oke, kita tunggu sampai akun Google Classroom kita terbuka. Ya, di sini kita pilih satu kelas, pilih kelas 10 TKJ 1. Terus kita pada materi sebelumnya kita sudah membuat materi dan tugas, ya. Kita sudah membuat materi dan tugas. Selanjutnya kita ingin membuat absensi untuk siswa kita dan untuk kita sebagai guru agar memudahkan untuk mengontrol absen dari siswa kita yang hadir pada pembelajaran di kelas kita. Oke, yang pertama kita pilih setelah kita masuk di kelas, kita pilih buat, ya, buat. Kemudian kita pilih topik. Kenapa kita pilih topik? Karena kita ingin memisahkan antara absensi dengan tugas dan materi. Jadi kita pilih di sini absensi. Ya, kita tuliskan topiknya adalah absensi. Selanjutnya kita untuk membuat absensi, sebenarnya ada dua cara untuk membuat absensi di sini, yaitu bisa langsung menggunakan di Google Form absensi di Google Classroom ini. Tetapi untuk tutorial yang ingin saya berikan adalah bagaimana kita membuat absensi menggunakan Google Form, karena kita ingin menggunakan absensi ini secara jangka waktu yang lama, sehingga kita menggunakan Google Form agar lebih memudahkan kita nanti untuk merekap absen siswa kita. Oke, jadi saya pilih absen, kemudian saya pilih yang untuk membuat absennya saya masukkan ke materi, ya. Saya pilih materi. Jadi Bapak Ibu nanti ingin membuat absen di Google Classroom, silakan buat materi terlebih dahulu. Kemudian kita bisa memberikan judul absen kita, yaitu absensi online siswa, ya. Absensi online siswa. Jadi kita bisa tambahkan deskripsi jika ingin. Saya tuliskan, silahkan mengisi absensi online ini setiap hari sesuai jadwal mata pelajaran komputer atau mata pelajaran ini. Oke, kenapa saya berikan judul dan deskripsi, tidak menuliskan kelasnya? Karena nanti absensi ini kita ingin gunakan di
semua kelas yang kita ajar. Jadi di semua kelas kita ajar itu jenjangnya mungkin jenjangnya berbeda ataupun mata pelajarannya berbeda. Jadi kita bisa membuat judul dan deskripsi secara umum. Ya, jadi absen nanti ini tidak hanya digunakan, saya tidak hanya ingin untuk gunakan di kelas 10 TK1, tapi ingin nanti digunakan di kelas yang lain. Oke, bagaimana cara membuat absennya? Ya, kita klik tombol buat, ya, kita tombol buat, kemudian kita pilih formulir, karena kita ingin memadukan antara Google Classroom dengan Google Form pada Google, ya. Terlebih dahulu kita berikan dulu judul pada form kita. Jadi judulnya saya pilih tadi absensi siswa, ya. Absensi siswa. Oke. Jadi ini kita bisa ganti juga namanya supaya lebih memudahkan nanti kita pada saat mencari atau memilih apakah ini absensi atau yang lainnya. Oke. Selanjutnya, ya. Selanjutnya kita membuat pertanyaan. Di mana pertanyaan ini nanti kita buat sesuai dengan apa yang ingin kita sesuai dengan absen yang, ya, sesuai dengan absen yang kita ingin berikan. Yang pertama kita pilih di sini adalah tulis nama lengkap siswa, ya, nama lengkap siswa. Jadi nanti di sini siswa menuliskan nama lengkapnya. Jadi di sini opsinya kita tuliskan jawaban singkat supaya siswa dapat menuliskan namanya pada jawaban singkat tersebut. Kemudian kita pilih di sini untuk wajib diisi, ya. Kita klik supaya ini wajib untuk diisi. Jika tidak diisi maka tidak bisa mengirimkan absennya. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Jadi kita tinggal klik tombol plus ini untuk menambahkan pertanyaan. Setelah itu, karena kita ingin menggunakan ini di beberapa kelas, jadi kita bisa menuliskan kelas, ya. Kelasnya di sini kita bisa berikan, ya. Kebetulan contohnya saya memiliki 2 kelas, jadi saya baru memiliki 2 kelas ini, 10 TKJ1 dan 10 TKJ2. Jadi nanti kita akan pilih saja di sini kelas yang ingin kita gunakan, ya. Jadi saya di sini opsinya adalah kita pilih pilihan ganda atau drop down. Terserah kita mau, kalau kelasnya sedikit kita bisa tulis saja pilihan ganda. Tapi kalau ingin kelasnya yang banyak, kemudian kita tidak ingin terlalu panjang ke bawah, kita bisa pilih drop down. Jadi saya pilih saja, kebetulan saya punya 2 kelas, saya bisa pilih drop down saja, ya. Jadi saya tinggal pilih kelas 10 TKJ 1. Kemudian opsi keduanya 10 TKJ 2. Ini kebetulan baru 2 kelas yang saya isikan atau yang saya buat kelasnya. Kemudian selanjutnya tetap wajib diisi. Kita harus nyalakan ini wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk pertanyaan ketiganya, yaitu pertanyaan ketiga tentang keterangan, ya. Keterangan di sini. Keterangannya di sini kita gunakan pilihan ganda, ya. Gunakan pilihan ganda untuk keterangannya. Keterangannya itu adalah hadir. Bisa hadir saja jika Bapak Ibu nanti yang ingin menggunakan ini ingin menuliskan hadir saja bisa. Tapi jika ingin menambahkan opsi mungkin izin dan sakit, ini bisa ditambahkan jika memang diperlukan, ya. Jika diperlukan bisa tambahkan hadir, izin dan sakit. Tapi kalau cuma ingin menuliskan saja tentang hadir, ini bisa. Jadi kenapa kita pilih pilihan ganda? Jadi siswa kita dapat memilih salah satu dari ini, ya. Kemudian kita kembali wajib untuk
diisi, ya. Wajib untuk diisi. Selanjutnya ini sudah ada namanya itu absensi siswa, nama, kelas, dan keterangan. Jadi cukup itu nanti yang kita masukkan untuk mengisi absen. Selanjutnya kita masuk, sebelum kita kirim ini, kita masuk dulu ke settingannya. Ini ada setelan, kita pilih setelan. Di sini ada setelan umum. Di sini apakah kita ingin mengumpulkan email? Ini tidak bisa dicentang, bisa tidak. Kemudian ada perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya ini kalau kita centang ini bahwa siswa tersebut hanya bisa mengabsen menggunakan akunnya cuma 1 kali. Tetapi kalau kita tidak centang, siswa tersebut dapat berulang kali untuk mengisi form. Tapi karena ini adalah absen yang ingin kita gunakan dalam jangka waktu yang lama atau berlanjut, maka ini tidak perlu kita centang supaya siswa kita di hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya itu dapat mengisi absennya. Kemudian responden dapat yang pertama edit setelah mengirim. Alangkah baiknya ini kita klik ini edit setelah mengirim agar siswa kita jika pada saat mengisi ada yang salah, ini dapat mengedit absennya. Daripada kalau kita kunci, kita tidak sini, maka otomatis siswa itu dapat mengisi dan akan double lagi. Jadi akan double nanti pada saat absennya. Jadi kita centang saja untuk memberikan hak untuk mengedit. Ya. Kemudian kita pilih ke presentasi. Presentasi ini tampilkan status progres, bisa, ya. Kemudian acak urutan pertanyaan. Ini tidak perlu diacak karena ini bukan pertanyaan, bukan kuis, ya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kalau ini karena ini adalah absen, jadi kita tidak perlu lagi tentang ini. Kenapa? Karena kalau kita berikan link untuk menyerahkan tanggapan lain ini, takutnya nanti akan banyak siswa yang double karena membagikan link tersebut. Kemudian kita bisa menampilkan pesan konfirmasi jika siswa kita selesai mengirimkan absensinya. Ini kita bisa tulis di sini. Terima kasih telah melakukan absen. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti akan tampil di siswa pada saat selesai mengirimkan absennya. Untuk kuis ini tidak perlu karena ini bukan kuis, jadi kita tinggal langsung simpan saja. Oke? Oke, ini semua perubahan disimpan di Google Drive. Jadi kita tidak perlu lagi save dan sebagainya karena ini sudah langsung tersave oleh di Google Form, ya. Jadi kita kembali ke kelas kita. Ini sudah ada tadi Google Form-nya, ya. Ini kita close saja. Kemudian kita masuk ke pengaturan yang lain. Pengaturannya bahwa absen ini saya ingin berikan ke kelas 10 TKJ 2 juga. Berarti saya tinggal centang ini. Jadi akan ada 2 kelas yang masuk nanti absen ini. Bahwa semua siswa yang ada di kelas tersebut ini akan melihat absen ini. Kemudian kita masuk ke topik. Di topik ini kita masukkan absensi online siswa ini ke topik absensi. Agar lebih mudah nanti kita untuk mencarinya, ya. Setelah itu ini bisa kita posting dan bisa kita jadwalkan seperti tadi juga, atau kita bisa simpan. Jadi kita langsung posting saja. Berarti absen ini sudah terposting, ya, proses posting supaya nanti siswa kita dapat mengisi absen tersebut. Oke, seperti itu untuk absen yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru sebagai gurunya. Selanjutnya saya akan beralih untuk uji coba mengisi absen tersebut pada tombol atau pada menu siswa. Oke, saya masuk ke menu siswa. Saya kembali masuk ke Google Classroom salah satu siswanya, ya, yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, siswa ini adalah kelas 10 TKJ 1. Oke. Kemudian di sini langsung masuk di menu forum itu ada gurunya memposting materi baru yaitu absensi online, atau bisa juga masuk ke sini, ya.
bisa masuk ke tugas kelas. Jadi siswa dapat mengabsen setiap harinya sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Tinggal diklik absensi siswa, kemudian lihat materi. Di sini mengatakan silakan mengisi absensi online ini setiap hari sesuai jadwal mata pelajaran. Jadi kita tinggal klik absensi siswanya, ya. Jadi kita langsung masuk ke Google Form. Google Form inilah nanti yang menjadi absennya siswa kita. Oke, jadi saya memilih di sini namanya Ardi. Kelas, karena kali kita memilih doanya, kita pilih Ardi ini kelas 10 TKJ 1. Kemudian pilih hadir. Kemudian kita kirim. Ya. Maka absen siswa, terima kasih telah melakukan absen. Ini bisa kita edit kembali, Ananda, kalau jika memang ada salah, ternyata nama saya kurang atau satu huruf dan sebagainya, kita bisa edit tanggapan dan kembali ke menu isi form isian absen tersebut. Oke, jika ini sudah diedit, kita kirim kembali. Jadi tidak perlu lagi double-double untuk mengisi. Jadi siswa kita sudah berhasil melakukan absen. Jadi seperti itu. Selanjutnya, saya kembali ke menu atau akun guru untuk melihat absen yang sudah diisi oleh Ananda kita. Ya, kita lihat form absensinya. Kita lihat, ya, ini adalah absennya. Kita ada di sini untuk guru. Di sini nanti ada tombol tanda panah atau pensil yang untuk mengedit atau untuk melihat hasil dari respon dari siswa kita. Jadi kita klik ini, ya, kita tunggu di sini di menu respon. Ini sudah ada satu siswa kita yang merespon. Jadi kita tinggal klik. Di sini ada ringkasannya, ya, sudah ada satu siswa, nama lengkapnya Ardi, kelasnya TKJ 1. Saya bisa lihat berdasarkan pertanyaan juga bisa, ya. Oke, berdasarkan pertanyaan. Kemudian ada tanggapan, kemudian individu kita bisa cek juga bahwa oh ini sudah ada hadir individunya. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk jika siswa kita sudah banyak kemudian kita ingin merekap, ini kita bisa klik untuk tombol ini untuk membuat spreadsheet, ya. Oke. Kita membuat spreadsheet untuk ini absensi siswa. Jadi kita hapus saja responsnya. Kita tinggal pilih absensi siswa, kemudian kita buat. Jadi nanti hasilnya ini akan langsung terekap dalam Excel, ya, spreadsheet. Jadi nanti akan seperti ini, nanti siswa kita mulai timestamp-nya itu tanggalnya, kemudian nama lengkap, kelas dan kehadirannya, ya, seperti itu. Jadi ini nanti menjadi absen bagi guru bahwa oh pada tanggal 26 ini nanti sekian siswa yang telah hadir di kelas ini dan sebagainya. Jadi ini kita bisa buat langsung dalam bentuk spreadsheet. Setelah itu nanti bisa juga setelah lengkap semua kita ingin mencetak atau kita ingin menyimpan, ini bisa kita download dalam bentuk Excel dan atau mungkin dalam bentuk format yang lain, ya. Jadi itu saja tutorial tentang bagaimana membuat absensi siswa secara online menggunakan Google Form yang ada di dalam Google Classroom. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua yang mengadakan pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, dukung kami untuk mengembangkan channel YouTube ini dengan mengklik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.